kita lanjutkan perbincangan Pak Kris. Kalau tadi Mas Pram katakan ada grand design di balik apa yang terjadi dalam kurun waktu singkat ini di parlemen. Ini artinya ada pertarungan kekuatan politik di DPR dan hanya konstelasi politik lah yang bisa mengubahnya, Pak Kris. Bukankah demikian atau bagaimana? Iya, tentu ada bentuk konstelasi politik ya. Tapi yang sedih ya sebagai rakyat, menurut saya apa yang terjadi sekarang ini adalah mencoba untuk melakukan pelumpuhan pemerintah yang akan datang lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena saya kalah. Begitu. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya kemudian pertarungan itu pertarungan antara orang-orang yang memang mempunyai kepentingan politik saja. Sebab kalau saya lihat ya misalnya, kalau saya coba cermati, ini munculnya soal MD3 ini juga tiba-tiba nih, ya, tidak ada di naskah akademik, tidak ada di DIM, tidak ada di debat RDPU, tidak ada kalau salahnya koreksi Pak Mas Pramono, tidak ada tiba-tiba muncul. Betul, itu artinya. Artinya memang ini bagian skenario bahwa itu ada rangkaiannya soal RUU Pilkada, rangkaiannya soal ke depan mungkin sudah mereka pikirkan bahwa kemudian DPR pemilihan presiden tidak usah langsung pakai MPR. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi menurut saya akan terjadi pembusukan di lembaga-lembaga itu. Nanti kita lihat nanti ya setelah ini selesai. Ya, pasti ada retorika dan demagogi bahwa ini orang-orang pada anti parpol. Ya, orang-orang mau mendelegitimasi DPRD dan sebagainya. Itu akan disuarakan juga nanti. Ya, padahal sebetulnya yang terjadi pembusukan itu bukan karena rakyat yang membusukkan, tapi mereka membusuk sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi institusi yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh yang ada di atasnya untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Mas, ini terus terang aja lah. Ada studi yang sangat baik ya, yang mempersoalkan apa negara gagal, why nation failed. Itu bukan karena perbedaan budaya, bukan geografi maupun apa itu mengenai dan kebodohan, ya, tapi karena membusuknya lembaga-lembaga seperti ini. Misalnya, kenapa kok Korea Utara, Korea Selatan sama budayanya, sama segalanya, kok yang satu miskin, yang satu kaya sekali, Jerman Barat, Jerman Timur. Bukan karena soal apa-apa, tapi karena lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga ekonominya, lembaga-lembaga yang betul-betul hanya didesain untuk bagaimana para pemutus politik itu mengekstraksi kekayaan negara untuk mereka sendiri. Ini berbahaya sekali. Dan menurut saya sekarang ini orang yang masih peduli dengan masa depan bangsa ini, terus terang aja Pak SBY, beliau pun saya kira terperangah juga. Kok reaksi dia main-main seperti ini kan begitu. Nah, ini ada Anda menganggap itu main-main? Loh, saya kira iya. Ya, saya kira saya mendengar dari berbagai macam sumber yang terpercaya bahwa sebetulnya Pak SBY itu mengatakan itu harus pilih langsung dengan perbaikan. Tapi bagaimana saya bisa mengerti perintah seorang ketua pembina yang malah bisa menjadi presiden bisa dilakukan yang berbeda dengan anak buahnya, ya. Dan bahkan Pak SBY itu sebenarnya sejak bulan Desember sudah mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri, mereka maunya apa setelah yang berdebat 2,5 tahun itu maunya apa langsung, kita ikut langsung, ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian orang yang ada di para tokoh-tokoh kader Demokrat itu bisa keluar walk out dengan segala macam hal yang bisa buat kita ini, loh, apa yang terjadi sebetulnya? Ini kepemimpinan seperti apa seperti itu? Begitu loh. Baik, kita harus jeda lagi karena terbatas, masih ada segmen selanjutnya, kita akan kembali di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan pembincangan kita di Prime Time News sore hari. Mas Pram, saya ingin ke Mas Pram lagi. Dengan apa yang sekarang terjadi, MD3 kemudian sudah tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian ada tata tertibnya juga yang mengatur, kemudian kemarin juga ada pilkada. Ini artinya memang sekali lagi ada pertarungan kekuatan antara parlemen dan eksekutif nantinya ke depan dalam mengawal pemerintah Pak Jokowi JK, yang nyata-nyatanya sebenarnya di sistem presidensial, tapi banyak sekali pihak mengatakan ini agak sedikit semi parlementer, dan ini harus menjadi pertimbangan juga oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi pendukung Jokowi JK tentunya. Ya, yang pertama yang namanya politik itu kan saya katakan tadi sangat dinamis. Maka dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini Pak Jokowi dan partai-partai pendukung dituntut juga untuk melakukan segera komunikasi dan dengan partai-partai lain yang di luar pendukung yang kemarin ada di Pilpres, karena bagaimanapun sebuah pemerintahan yang stabil harus juga didukung oleh parlemen yang kuat gitu ya. Karena apapun sebenarnya tujuan kita berbangsa bernegara itu apa yang direncanakan oleh pemerintah kemudian mendapatkan persetujuan parlemen, dan ini sebenarnya baik bagi masyarakat, bagi rakyat.
Dan kalau kemudian dalam waktu 2-3 hari ini tidak terpenuhi, maka ketegangan politik ini akan menjadi berkepanjangan, dan itu menurut saya tidak sehat bagi kehidupan demokrasi kita. Artinya ada mutlak harus ada sedikit, Pak Kris, Ya. dalam 1-2-3 hari ke depan ini harus ada sedikit peta politik yang berubahkah Oh iya, saya kira beginilah, peta politik berubah dalam arti bukan transaksi, tapi bagaimana menyelamatkan demokrasi, bagaimana menyelamatkan apa yang sudah diperoleh selama sekitar 15 tahun ini. Dan ini juga saya kira beban tanggung jawab itu ada di Pak SBY juga ya, terutama ya, yang kita betul-betul sampai sekarang tidak masuk akal saya ini ya, bahwa saya 40 tahun berkecimpung di bidang politik itu tidak bisa mengerti kok pemimpin seperti Pak SBY kok anak buahnya bisa membelot semuanya itu orang juga mempersoalkan banyak hal tuh, mempersoalkan ini kepemimpinan seperti apa ini, dan ini juga kalau itu diteruskan Pak SBY tidak melakukan suatu tindakan yang nyata, ini Pak SBY yang sudah begitu berjasa dengan pilpres langsung, pilkada langsung, ya itu bukan menjadi bapak demokrasi, tapi bapak pilkada tidak langsung nanti. Ini yang saya kira yang harus juga Pak SBY pulang ini harus sudah harus bisa mencerna ini semua ya. Dan ini menurut saya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia punya suatu instrumen yang saya kira bisa dan otoritas yang bisa segera merehabilitir tidak cuma nama beliau, tapi juga demokrasi supaya kemudian tidak lumpuh di Indonesia. Oke, sambil menunggu kearifan atau sikap kebijakan dari Pak SBY sebagai presiden, apa yang bisa dilakukan oleh partai-partai PD Perjuangan dan lain-lain, Pak Kris? Terus sekarang ini, menurut saya tentu komunikasi yang sudah baik seperti kehadiran PAN dan P3 ada di musyawarah di Semarang. Itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang bisa menjadi pintu masuk untuk diskusi selanjutnya seperti apa sih ya yang kemudian mau bisa diperjuangkan bersama-sama seperti itu. Ini saya kira bisa ditindaklanjuti dalam waktu 2-3 hari ini supaya kemudian juga tidak berlarut-larut, sebab dalam bayangan saya mulai dengan putusan MK yang sudah memenangkan nomor 2, ini terjadi perlawanan-perlawanan yang sudah tidak masuk akal lagi. Gitu. Sudah, dan saya kira itu juga akan menggerogoti hati nurani orang-orang yang dalam merah putih sendiri. Ya, bagaimana masih ada melawan di berbagai macam segi dan sebagainya. Ini menurut saya ini bukan pertarungan antara sang penakluk yang kemudian menghasilkan sang pencundang, tapi bukan. Ini adalah suatu pertarungan bagaimana yang menang itu memenangkan kepentingan masyarakat. Yang kalah juga posisi sementara untuk kemudian juga bisa berjuang kembali, kan begitu. Harus merapatkan barisan dulu partai-partai yang ada di belakang koalisi pendukung Jokowi JK, begitu ya. Merapatkan barisan dan sudah tobat, mudah-mudahan semua itu untuk kepentingan masyarakat. Baik. Kita lanjutkan, nanti kita harus minta jawaban Mas Pram juga usai jeda berikut ini di Prime Time News. Kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Mas Pram, tadi sebelum jeda Pak Kris menyatakan memang ini harus ada sikap merapatkan barisan begitu ya oleh fraksi-fraksi atau partai-partai politik yang ada di belakang pemerintahan terpilih nanti Jokowi JK. Apa langkah-langkah yang disiapkan? Ya, yang pertama tentunya melakukan komunikasi politik kepada semua partai yang ada, termasuk partai yang memberikan dukungan kepada koalisi Merah Putih. Karena saya yakin bahwa siapapun pasti berpikir untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tidak bisa membangun bangsa ini pada kelompok per kelompok dan sebagainya. Kalau ketegangan ini tetap dibiarkan, yang rugi sebenarnya rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya lebih concern kalau persoalan MD3 ini kan hanya persoalan DPR, bagaimana kedudukan itu diperebutkan, diatur, dan juga tidak secara langsung mempunyai pengaruh yang signifikan kepada rakyat. Betul. Walaupun mereka akan mengatur bagaimana siklus dan juga manajemen di dalam DPR. Tapi saya lebih concern sebenarnya bagaimana persoalan undang-undang pilkada ini bisa terselesaikan. Ini mumpung masih ada waktu, Presiden masih punya 20 hari ke depan untuk kalau memang concern untuk mengambil alih tanggung jawab, katakanlah mengeluarkan Perpu untuk menyelesaikan itu. Itu salah satu cara daripada kemudian harus ke MK dengan judicial review. Perpu salah satu solusi untuk dilakukan bagaimana, dan Perpu khusus untuk pilkada. Kalau itu beliau lakukan, saya yakin bangsa akan mengenang Pak SBY sebagai pemimpin yang berani mengambil resiko ketika badai menghantam dan kemudian membuat keputusan yang bermanfaat bukan hanya bagi partainya, bukan juga bagi partai saya, tetapi bagi rakyat Indonesia, bagi demokrasi kita.
Ya, oke. Mbak Refli, saya ingat kemarin kita juga berbincang-bincang ada dua kemungkinan yang terjadi di balik apa yang berlangsung pada Kamis malam hingga Jumat dini hari kemarin. Di balik apa yang terjadi itu ada sosok seorang SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum Partai Demokrat. Perpu, jika Perpu dikeluarkan, pandangan Anda? Ya, ini kan post factum ya. Saya kira SBY tidak mengira reaksi publik yang begitu besar ya. Ada shame by you ya, shame on you dan lain sebagainya. Sehingga katakanlah perdebatan-perdebatan sebelum yang terjadi itu kita lupakan saja. Ya. Yang kita tagih, yang kita tunggu adalah bagaimana langkah ke depannya. Nah, langkah ke depan dalam sisa pemerintahan yang kira-kira tinggal 20 hari ini, ya, apa yang bisa dilakukan? Saya kira Perpu menjadi opsi yang menarik, walaupun tentu kan akan ada kontroversi ketatanegaraannya. Tetapi sebenarnya ketika SBY mengatakan kecewa, marah, ya, lalu kemudian dia sebenarnya belum setuju dengan undang-undang yang ada sekarang ini, maka kan sesungguhnya itu ada satu titik masuk untuk kemudian presiden bertindak lebih jauh. Tapi kalau memang kita mau bicara yang lebih terbuka, ya, lebih jujur, maka kan sesungguhnya pemilu kada yang dikembalikan kepada DPRD ini menjadi pilkada DPRD. Ini kan kita khawatirkan menjadi entry point bagi kemunduran demokrasi. Tidak hanya mundur berapa meter, tapi akan ditarik mundur ke belakang. Tadi Mas Kris mungkin mengatakan skenario untuk mengembalikan pada era Orde Baru misalnya, kemudian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi dan menjadi unchecked power, ya, karena dia lembaga tertinggi, dan kemudian menjadikan presiden dan lembaga-lembaga lainnya itu hanyalah lembaga-lembaga yang dikontrol, munculnya oligarki politik yang baru. Nah, kalau itu yang kita analisis bisa dipertanggungjawabkan, tentu analisisnya, maka sesungguhnya kan cukup alasan untuk kemudian kita melihat bahwa ini bahaya bagi demokrasi dan kedaulatan kita. Nah, nanti kalau kita bicara tentang misalnya SBY mengeluarkan Perpu, ya biarlah nanti kemudian kekuasaan atau konfigurasi politik baru di DPR yang akan mengeceknya, apakah itu justified atau tidak. Oke. Dan saya kira ini penting. Saya kira. Sekarang ini kan kalau Perpu itu biasanya ada persyaratan situasi darurat. Menurut harus saya terpenuhi dulu unsur itu. Sekarang ini sebetulnya tingkat kedaruratan itu sudah sampai kepada suatu titik di mana elit politik sudah tidak merasa lagi ini darurat, ya. Terus tidak ada, itu darurat. Itu darurat. Itu darurat karena sudah tidak merasa, bahkan darurat pun tidak merasa. Terus tidak ada lagi sense of crisis ini. Tidak ada lagi kepekaan terhadap masalah-masalah krisis. Yang ada crisis of senses. Jadi sudah terkedap sesuatu kan sudah kebal, sudah biasa. Nah, ini menurut saya yang harus disadarkan kepada mereka. Ini kalau betul-betul ini akan diteruskan seperti ini terus tadi itu, ini akan kembali new orde baru. Gitu. Dan jangan lupa dulu yang namanya pemerintah yang sangat kejam namanya Nazi, gitu. Itu dulu pertama kali pemilu tidak menang. Gitu. Tetapi dengan proses demokrasi, ya, yang juga baik didasarkan oleh konstitusi apa yang sangat baik di Jerman itu juga bisa melahirkan suatu rezim yang sangat lalim. Nah, ini saya kira saya tidak terlalu paranoia, tapi saya ingin menggambarkan bahwa kenyataan-kenyataan di dunia itu bisa terjadi seperti itu. Bahwa negara-negara yang zaman berabad-abad yang lalu sudah negara yang menjadi sangat jaya itu bisa hancur karena tadi itu, karena pembusukan institusi-institusi yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik, memberikan kesempatan rakyat untuk bersama-sama, tapi ternyata itu hanya dijadikan instrumen yang ditunggangi yang namanya institusi ekstraktif ini untuk mengekstrak kekayaan negara untuk kepentingan-kepentingan para pemutus kepentingan. Itu yang berbahaya sekali. Sehingga langkahnya ini, seandainya, gambaran Pak Kris, saya ingin minta gambaran dari Anda. Seandainya nanti Presiden mengeluarkan Perpu. Betul. Atau seandainya tidak, apa kira-kira gambarannya? Kalau menurut saya, kalau sampai ini tidak ada Perpu, pertama ada garis mundur yang sangat besar dari proses demokrasi sekarang ini. Ya, tentu pilkada langsung itu bukan sesuatu yang pilihan yang
paling tepat. Tapi bahwa itu kalau diteruskan dengan perbaikan-perbaikan akan lebih baik. Karena apa? Karena sekarang sebetulnya lembaga-lembaga politik itu perlu terjadi juga demokratisasi. Kalau sudah lembaganya sudah tidak demokratis, ya kemudian juga masyarakat juga ditekan, menurut saya akan terjadi pembusukan yang lebih cepat. Tapi juga bagi Pak Presiden SBY ini ada juga kepentingan subjektivitas. Supaya beliau juga bisa mengembalikan apa yang ingin diwariskan sebagai suatu warisan yang monumental dari Republik dan bangsa ini, itu betul-betul tidak justru menjadi suatu warisan yang akan ditangisi oleh generasi muda ke depan. Ya kita akan menangis. Kok Pak SBY sudah tiba-tiba seperti itu, negarawan yang sudah 10 tahun memberikan warisan. Bukannya soft landing malah hard landing gitu ya. Tidak cuma hard landing, keras landing. Iya, akan terjadi. Oke, terakhir penutup karena muaranya ada di PDI Perjuangan, Mas Pram, tinggal waktu 1-2 hari lagi sebelum pelantikan. Kira-kira nanti akan petanya berubahkah atau bagaimana dari PDI? Ya, saya meyakini peta akan berubah. Karena bagaimanapun ke depan semua pasti juga berkeinginan untuk membangun bangsa ini. PDI Perjuangan mempunyai pengalaman 10 tahun di luar pemerintahan dan itu tidak gampang. Dan saya meyakini teman-teman yang sudah terbiasa di pemerintahan pasti juga ingin mempunyai kontribusi bagaimana membangun bangsa ke depan. Jadi saya melihat dalam waktu yang terbatas ini 2-3 hari ke depan politik akan sangat dinamis dan akan sangat ditentukan bagaimana proses komunikasi dan saling pengertian itu bisa terjadi dan bisa dilakukan. Tapi saya ingin garis bawahi sedikit ya. 10 detik saja, kita habis waktu. Tanggal 1 Oktober itu penting ya bagi partai politik, tapi yang lebih penting lagi tadi yang RUU Pilkada tadi yang harus perpu itu. Oke, baik, terima kasih. Karena itu menentukan nasib rakyat Indonesia. Baik, 1-2 hari lagi nanti kita akan nantikan konstelasi politiknya seperti apa. Mas Pram, terima kasih. Pak Kris, terima kasih. Bang Refli, terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini.